Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita di dalam bagian firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Ayub 11, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau lakukan? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seseorang pernah bercerita sewaktu ia kecil, ia diajak pergi ke satu tempat taman hiburan, yaitu Disneyland, untuk liburan keluarga. Tempat itu begitu indah dan begitu mengesankan sekali. Namun betapa sesuatu hal yang menakjubkan ketika ia ceritakan tempat di sana. Jauh melebihi apapun yang ia pernah bayangkan. Nah, di dalam kitab Ayub 11 ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaannya yang maha kuasa, tingginya seperti langit dan apa yang dapat kau lakukan dalam melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Jadi surga adalah sebuah misteri yang tidak akan Anda pahami sepenuhnya sampai Anda tiba di sana. Namun Alkitab memberi informasi penting tentang apa yang ada di dalam surga tersebut. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lihat bersama-sama sesuai dengan Alkitab. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-42, 43 menginformasikan di sana tidak ada penyakit. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi tidak akan ada lagi sakit penyakit di sana. Sebab Anda akan mendapatkan tubuh yang baru dan yang sempurna. Tidak akan ada kesedihan. Karena Allah mengatakan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara bisa bandingkan di dalam kitab Wahyu 21 ayat yang keempat. Allah tahu setiap air mata dan rasa sakit Anda karena Dia peduli terhadap Anda. Dan ketika Anda sampai di surga satu hari kelak, tidak akan ada lagi patah hati, penolakan, kesepian, kesedihan, atau sakit hati. Tidak akan ada penderitaan. Alkitab berkata di dalam Wahyu 7 ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan mendahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Jadi di surga, saudara, tidak akan ada penderitaan lagi. Kita lepas dari semua tekanan penderitaan seperti waktu dahulu ketika ada di dalam dunia ini. Di sana penuh dengan penuh sukacita, tidak lagi ada kelaparan dan dahaga, tidak ada penderitaan, dan itu tidak akan menimpa kita lagi. Lalu selanjutnya, tidak ada dosa lagi. Di dalam kitab Yudas 1 ayat 24 dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Yudas 1 ayat 24. Jadi Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib dan telah menebus semuanya agar saudara dan saya bertemu dengan Dia secara langsung dan karakter Anda akan seketika itu juga diubah oleh Dia menjadi serupa dengan gambaran Dia yang menebus dosa-dosa kita. Lalu selanjutnya tidak akan ada kematian. Itu tercatat di dalam kitab Wahyu 21 ayat yang keempat.
akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara perhatikan di surga itu amat mulia dalam banyak hal. Tapi yang terbaik tentang surga ialah Anda dapat berada dalam hadirat Allah selamanya. Mengapa? Karena di Alkitab pernah mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 9 dan juga di ayat yang ke-12. Dua ayat ini memberitahukan seperti kita, yaitu sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenalnya. Jadi saudara, suatu hari semuanya akan tersingkap sangat-sangat jelas. Segalanya akan menjadi masuk akal. Dan saudara akan berkata, oh itu sebabnya Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup saya. Sehingga ketika tiba waktunya, saya baru mengerti dan saya baru percaya kepadanya. Hal ini mendorong supaya setiap kita diingatkan bahwa ada satu kebahagiaan yang tidak pernah dunia tawarkan ketika kita ada di surga. Ada satu sukacita yang tidak pernah kita mengalami sukacita waktu kita ada di dalam dunia. Di sana tidak ada sakit penyakit dan tidak ada kematian dan tidak ada dosa lagi. Karena semuanya itu sudah menjadi indah di dalam anugerah Tuhan. Ya kan? Cara Anda dapat menjadi semakin seperti Kristus ketika Anda berada di surga nanti. Bersama-sama dengan Dia, Tuhan sudah menyediakan tempat untuk ada di surga. Percayakah Anda akan janjinya? Mari ambil sikap berdoa dan menerima Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang juga. Tuhan berkati kita. Amin.